istri tidak mau dimadu itu boleh aja. Jadi boleh. Bahkan dia bisa mensyaratkan saya mau dinikahi asal tidak dimadu. Jadi boleh begitu. Tidak merusak akad nikah kecuali disebutkan di dalam akad. Kalau itu sekedar kesepahaman waktu sebelum menikah, ya enggak apa-apa. Dan si suami mestinya memenuhi syarat itu. Walaupun tidak wajib. Tidak wajib dalam artian ketika misalnya si suami dulu mengatakan nggak akan memadu, kemudian ternyata dia menikah lagi, maka itu jadi alasan juga bagi istri untuk menggugat, untuk minta bercerai misalnya begitu, tidak masalah. Ada di kitab Uqudul Lujain itu kasus seperti itu. Yang kedua, tentang istri tidak senang dimadu itu juga haknya istri. Tidak senangnya itu tidak senang secara psikologis, bukan tidak senang secara syar'i. Artinya tidak boleh seorang istri itu membenci hukum poligami. Tidak boleh. Tidak boleh istri itu membenci hukum Allah Ta'ala. Tidak boleh begitu. Tetapi istri itu bisa menunjukkan ketidaksenangan ketika suaminya menikah lagi. Ya menunjukkan ketidaksenangan sebagaimana ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah membawa ini Siti Juwairiyah. Ini sudah dalam hati ada salah satu istri baginda itu, wah ini nikah lagi. Ya menunjukkan tidak senang. Tetapi tidak kemudian itu berujung kepada membenci hukumnya, tidak. Terus apakah kemudian bercerai dari urusan itu boleh apa enggak? Itu istri meminta cerai karena urusan poligami itu. Sebetulnya istri itu punya hak juga untuk mengajukan tidak melanjutkan akad pernikahan. Ketika terjadi percekcokan terus tidak bisa selesai-selesai, memang bisa meminta perceraian atau tidak bisa lagi mentaati suami. Ya. Tentunya dengan alasan yang karena alasan bukan karena alasan lelaki lain. Ya. Kalau lelaki lain sudah selingkuh duluan, nah itu berdosa itu. Kemudian kalau agar pernikahan itu bisa berlanjut, ya sebetulnya dari satu sisi kan ada jodoh ya, ada jodoh. Ada sahabat itu bercerai juga ada. Ada Rasulullah menceraikan istrinya juga terjadi. Sahabat yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam menceraikan Asma binti Abu Bakar yang sudah 28 tahun mengarungi rumah tangga, ya itu juga terjadi. Jadi perceraian bisa terjadi begitu. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita bahas lebih lanjut dalam artian kenapa takdirnya atau qadanya berujung begitu. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah hak-hak suami istri di dalam rumah tangga itu yang perlu untuk diperhatikan oleh masing-masing kita. Memperhatikan kewajiban para antar pasangan ini yang penting. Si suami mestinya mengetahui kewajibannya apa. Tidak terlalu menuntut hak. Begitu juga sebaliknya si istri mestinya juga begitu. Ketika kedua pihak itu lebih mengutamakan menunaikan kewajiban dan itu dipandang bukan semata-mata karena hubungan ini suami ini istri, tetapi dipandang bahwasanya itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka hal itu yang insya Allah bisa membuat persoalan-persoalan keluarga itu selesailah. Jadi ini berbuat baik kepada suami atau istri bukan karena istri atau suami, tapi karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan itu. Kita bisa simak rumah tangganya Syakik Al-Balkhi. Istrinya itu buruk perangai, tapi tidak diceraikan.
tidak diceraikan. Ini berlaku juga ketika istri punya suami yang kurang bagus perilakunya, mestinya bisa bersabar itu ya, bersabar. Kecuali ketika perilaku yang tidak baik itu adalah terkait dengan hal yang memang secara hukum syara itu harusnya sudah pisah pernikahan. Misalnya salah satunya murtad, itu tidak bisa lagi sabar-sabar dibangun rumah tangga itu. Atau dosa besar yang mestinya nggak boleh tetap langgeng, nah pernikahan itu mestinya difasah. Nah, jadi hal itu yang penting. Atau kisah Syekh Dardiri yang punya istri yang suka bantah ya, yang sudah ada keinginan untuk menceraikan tetapi tidak jadi. Nah itu semua ada karena apa? Karena tadi keterikatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada siapa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jadi dilihatlah istri kita itu Allah yang kasih. Yang ibu-ibu punya suami itu Allah juga yang kasih itu. Allah pertemukan, dijaga baik-baik, diperlakukan baik-baik. Insya Allah begitu. Yang kedua, persoalan-persoalan rumah tangga itu kadang sering muncul karena rumah tangganya tidak punya visi perjuangan. Jadi yang difikirkan itu tidak ada cita-cita besar. Ketika ada cita-cita besar, kadang persoalan-persoalan kecil itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak terfikirkan. Jadi mestinya keluarga orang yang berjuang, yang sama-sama punya visi misi yang besar dalam hidup, insya Allah bisa mengenyampingkan hal-hal yang jadi persoalan di dalam rumah tangga itu. Insya Allah begitu. Ada pertanyaan ini di chat ya. Ya, saat ini ada pertanyaan. Tinggal serumah dengan anak dan menantu. Ya enggak apa-apa sebetulnya ya, orang tua tinggal serumah dengan anak dan menantu enggak apa-apa, baik di rumah orang tua tersebut atau di rumah si menantunya, enggak masalah. Tinggal nanti masalah nafkahnya bagaimana itu dipelajari hukum-hukum dalam nafkah dalam keluarga.